warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Chandra. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, pada hari ini kita akan membahas KD, yaitu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Yang selanjutnya adalah mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, untuk memahami materi lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita melakukan bersama, mari kita berdoa. Terima kasih. Kita berdoa akan yang biasa aja. Jangan sampai mau mati. Nah, dari video tersebut kita sudah bisa mengetahui bahwa di dalam video tersebut merupakan penegakan dari peraturan atau instruksi presiden, di mana di masa pandemi seperti ini kita harus menggunakan masker dan dilarang untuk ke tempat-tempat umum, untuk nongkrong, untuk makan, sehingga ada razia justisi dari pihak kepolisian sebagai penegakan instruksi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tentang makna peraturan perundang-undangan sebagai berikut, yaitu peraturan perundang-undangan itu berbeda dengan yang namanya undang-undang. Kalau peraturan perundang-undangan itu cakupannya lebih luas dibandingkan dengan undang-undang, sedangkan undang-undang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, peraturan perundang-undangan yaitu semua peraturan tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau diterapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang lalu ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan itu bagaimana? Ciri dari peraturan perundang-undangan ada 4. Yang pertama, peraturan perundang-undangan harus dalam wujud peraturan tertulis. Jadi ketika ada peraturan yang sifatnya tidak tertulis, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan. Itu bisa saja dikatakan sebagai norma hukum atau bahkan dengan adat istiadat. Yang selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jadi ketika ada undang-undang, undang-undang itu adalah wewenangnya DPR bersama presiden. Ketika ada kepala desa mau bikin undang-undang, itu sudah bukan ranahnya, sehingga itu tidak bisa dikatakan sebagai undang-undang. Yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu peraturan perundang-undangan harus berisi aturan pola tingkah laku atau norma hukum. Sedangkan yang keempat, peraturan perundang-undangan harus mengikat secara umum dan menyeluruh. Jadi ketika ada guru, pengusaha, petani, itu wajib mengikuti peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan itu tidak memihak beberapa pihak, tetapi semua orang. Nah, sekarang fungsi dari peraturan perundang-undangan. Ada 6 fungsi. Yang pertama, sebagai norma hukum bagi warga negara karena berisi peraturan yang membatasi tingkah laku manusia sebagai warga negara yang harus ditaati, dipatuhi, dan juga dilaksanakan. Yang kedua, menentukan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antara sesama manusia sebagai warga negara dan warga masyarakat. Yang ketiga, mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara agar kehidupannya sejahtera, aman, rukun, dan harmonis. Yang keempat, menciptakan suasana aman, tertib, tentram, dan kehidupan yang harmonis. Kelima, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara. Yang terakhir, memberikan perlindungan atas hak asasi manusia. Jadi ketika kalian di kandungan ibu kalian itu sudah dijamin oleh hukum.
Jadi ketika ada orang yang menganiaya kalian, itu akan bisa dilaporkan kepada hukum. Selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa prinsip. Prinsip yang pertama yaitu dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan sederajat atau lebih tinggi. Jadi ketika ada undang-undang, contoh Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, itu hanya bisa diubah ketika Undang-Undang Dasar ataupun TAP MPR itu punya peraturan yang baru. Tetapi ketika ada peraturan daerah tentang perkawinan, itu tidak bisa mengubah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Jadi ketika ada peraturan yang baru, otomatis peraturan yang lama itu sudah tidak diberlakukan. Lalu ada juga peraturan perundang-undangan yang khusus, itu mengesampingkan peraturan yang sifatnya lebih umum. Nah, selanjutnya yaitu tentang asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Yang pertama, ada kejelasan tujuan. Maksudnya kejelasan tujuan itu bagaimana? Jadi kejelasan tujuan, setiap peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini harus punya tujuan yang jelas untuk dicapai. Jadi harus ada kejelasan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Yang kedua, kelembagaan pembentukan yang tepat. Jadi lembaga negara yang berwenang membuat peraturan itu harus tepat. Jadi kalau misal undang-undang, berarti yang harus berwenang itu adalah DPR bersama Presiden. TAP MPR yang berhak memiliki wewenang membuat TAP MPR itu juga adalah MPR. Jadi ketika ada TAP MPR yang bikin kok DPR, berarti itu bukan lembaga yang tepat. Selanjutnya, kesesuaian antara jenis hierarki, muatan materi dan juga peraturan perundang-undangan. Sehingga jadi ketika mau membentuk peraturan perundang-undangan itu materi muatannya harus sesuai dengan jenis ataupun hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Selanjutnya, dapat dilaksanakan. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan itu harus memenuhi efektivitas di dalam masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, kedaya gunaan atau kehasil gunaan. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk ini harus memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan memiliki manfaat dalam pembentukannya. Selanjutnya, kejelasan rumusan. Jadi ketika mau membentuk peraturan perundang-undangan itu harus ada rumusan yang jelas. Istilah yang digunakan itu juga harus jelas. Terus istilah hukumnya juga harus jelas. Sistematikanya pun juga harus jelas. Hal ini karena agar tidak menimbulkan interpretasi ketika dilaksanakan. Selanjutnya, keterbukaan. Jadi keterbukaan ini asas dalam pembentukan peraturan. Jadi ketika membuat peraturan perundang-undangan, jadi harus terbuka. Jadi mulai dari penyusunan, penetapan, hingga diundangkannya itu harus dengan secara transparan atau terbuka. Nah, sekarang adalah materi muatan peraturan perundang-undangan yang harus mencerminkan asas-asas. Hal ini ada di pasal 6 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Yang pertama, ada pengayoman. Artinya, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta harkat martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Jadi antara petani, antara presiden itu kedudukannya sama, haknya sama. Selanjutnya adalah kebangsaan. Jadi setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus memiliki sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI. Nah, selanjutnya yaitu kekeluargaan. Jadi materi muatan yang harus tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
materi selanjutnya adalah materi muatan tentang keadilan negara. Jadi setiap materi muatan itu harus mencerminkan atau mewujudkan suatu keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Jadi harus adil antara orang miskin, orang kaya itu harus adil, tidak boleh berat sebelah. Selanjutnya, prinsip kenusantaraan, asas kenusantaraan. Artinya, materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia. Dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah itu harus sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia. Serta asas kenusantaraan ini harus jadi materi muatan tentang kenusantaraan ini memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau ada peraturan daerah yang dibentuk di daerah itu merupakan salah satu atau bagian dari sistem hukum nasional, di mana harus tetap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Asas selanjutnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi materi muatan tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan keragaman penduduk, baik dari suku, agama, ras, golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, asas yang selanjutnya adalah ketertiban dan kepastian hukum. Dalam materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Selanjutnya yaitu tentang keseimbangan. Materi muatan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara ini harus berjalan seimbang. Selanjutnya yaitu kesamaan kedudukan. Materi muatan dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain yaitu suku, agama, ras, ataupun antar golongan, gender. Jadi kesamaan kedudukan dalam peraturan perundang-undangan itu tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan dari berdasarkan latar belakang. Jadi kalau agamanya Islam dengan agama Hindu itu dibedakan, itu tidak boleh. Jadi ketika ada perusahaan yang merekrut suatu karyawan itu tidak boleh membedakan ini agama Islam, ini agama Kristen. Nah, selain dari agama, suku, golongan, gender itu juga tidak boleh dibeda-bedakan ketika berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita bahas tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi, hierarki peraturan perundang-undangan dimulai dari peraturan yang tertinggi, itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bawahnya ada TAP MPR, di bawah TAP MPR ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, di bawah peraturan pemerintah ada peraturan presiden, di bawah peraturan presiden ada peraturan daerah provinsi, dan di paling bawah adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Kita bahas mulai yang pertama yaitu tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan peraturan tertinggi dan juga sebagai sumber hukum atau hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan nasional. Nah, jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sendiri itu terdiri dari pembukaan dan juga batang tubuh. Serta lembaga negara yang boleh mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah MPR. Nah, lalu isinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu tentang apa? Isinya tentang organisasi negara. Organisasi negara itu berarti lembaga-lembaga negara. Ada presiden, ada DPR, ada MPR, ada BPK, dan masih banyak yang lainnya. Lalu ada hak asasi manusia, ini sesuai dengan pasal 28. Jadi ada hak hidup, hak berkeluarga, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, dan masih banyak yang lainnya, hak beragama. Lalu ada prosedur mengubah Undang-Undang Dasar dan cita-cita rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang TAP MPR. Jadi MPR itu bisa memberikan putusan dan juga ketetapan.
putusan itu artinya MPR dapat memberikan putusan yang mengikat ke dalam dan juga keluar. Sedangkan keputusan MPR itu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja. Jadi kalau keputusan itu hanya berlaku untuk anggota MPR saja. Tetapi ketika ketetapan MPR ini berlaku untuk semua, yaitu warga negara, lembaga negara yang lain, lembaga masyarakat, itu harus mematuhi yang namanya ketetapan MPR. Selanjutnya yaitu undang-undang. Nah, undang-undang sendiri adalah salah satu bentuk dari peraturan perundangan yang dimana dia ada untuk melaksanakan undang-undang dasar dan juga TAP MPR. Salah satu contohnya ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang perkawinan, ada undang-undang tentang hak asasi manusia, dan masih banyak yang lainnya. Lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang yaitu DPR bersama Presiden. Selanjutnya yaitu tentang Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Contohnya ada COVID-19. Itu pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Nah, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak perlu memperoleh persetujuan dari DPR. Tetapi di sini DPR tugasnya hanya mengawasi bagaimana pelaksanaan Perpu ini. Nah, jika dirasa Perpu ini cocok, maka nanti DPR akan mengesahkan Perpu ini menjadi undang-undang. Dan materi muatan Perpu berkaitan dengan kegentingan memaksa. Apa itu kegentingan memaksa? Jadi kegentingan memaksa adalah suatu keadaan sukar dan terkadang-kadang krusial yang tidak dapat diduga atau diperkirakan sebelumnya dan harus mendapat penanggulangan yang segera. Nah, selanjutnya yaitu ada peraturan pemerintah atau PP. Jadi peraturan pemerintah merupakan peraturan yang ditetapkan pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan perintah undang-undang. Materi muatannya yaitu undang-undang, lebih pada hal teknis atau administratif untuk menjalankan undang-undang. Contoh dari peraturan pemerintah yaitu pembatasan sosial berskala besar di tengah COVID-19. Jadi Presiden Jokowi itu telah mengeluarkan peraturan bahwa kita tidak boleh berkumpul di tempat-tempat umum. Jadi kita dibatasi sosialnya. Selanjutnya ada peraturan presiden. Nah, peraturan presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Contohnya ada peraturan presiden nomor 76 tahun 2020. Perubahan peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu kerja. Jadi ketika ada orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan, dia bisa memperoleh kartu prakerja dengan cara mengaksesnya di web yang sudah disediakan. Selanjutnya yaitu tentang peraturan daerah provinsi. Jadi peraturan daerah provinsi itu adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur. Nah, jadi Perda ini dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Jadi setiap daerah itu bisa menyusun perda provinsi masing-masing. Jadi peraturan daerah yang ada di Jakarta dan di Jawa Timur mungkin saja berbeda karena kondisinya di Jawa Timur dan di Jakarta itu sudah berbeda. Contoh dari peraturan daerah provinsi yaitu contoh peraturannya Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Jadi setiap orang itu dilarang membuang sampah sembarangan karena di Jakarta itu rawan terjadi banjir. Nah, selanjutnya adalah Perda Kabupaten atau Kota. Jadi Perda Kabupaten atau Kota itu adalah peraturan daerah yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bupati ataupun wali kota masing-masing. Jadi setiap kabupaten boleh memiliki peraturan daerah. Contohnya yaitu peraturan daerah nomor 7 tahun
2017 tentang retribusi jasa umum. Ini ada di Kota Blitar. Jadi setiap parkir itu ada peraturan daerah yang mengatur, yaitu Perda nomor 7 tahun 2017. Oke, sampai sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.